Nah, selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di TBK Indah Farm. Biasa, kebun kopi, coklat, lada, dan cengkeh. Tetapi sekarang akan diproyeksikan menjadi kebun durian. Dan tanaman-tanaman yang tadi itu tentunya ada sedikit pengurangan atau eliminasi. Menjadi pohon durian nantinya. Nah, kawan-kawan semua, saat ini saya berada di kebun dalam rangka biasa melihat pohon-pohon tersebut dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam rangka agar tanaman itu menjadi baik. Tentunya adalah baik dalam tatanan apa-apa saja kebutuhan-kebutuhan pohon itu yang akan kita lakukan saat ini. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan bahwa selain memang daripada memang peruning, penggemburan, kemudian penyemprotan, juga pemupukan. Nah, pemupukan juga ada dua hal yang kita iniin, ada yang secara organik dan ada anorganik. Mungkin kalau anorganik sangat mudah, tetapi kalau organik ini yang agak sulit karena pasti berkaitan dengan kompos. Kompos itu ada yang dibikin langsung dari tanaman atau juga ada yang dari tanaman diproses dengan binatang, yaitu adalah kohe ya. Kohe itu adalah kotoran binatang. Nah, oleh sebab itu saya akan mempromosikan bagaimana caranya memberikan pupuk-pupuk ini kepada pohon-pohon durian. Oleh sebab itu, panteng terus di channel Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus dengan membunyikan lonceng dan memberikan komentar-komentarnya. Tentunya saya jauh daripada memberikan pelajaran kepada bapak-bapak, tapi ini adalah sebuah edukasi. Bahkan saya berharap dari bapak-bapak mendapatkan informasi untuk kemajuan daripada durian Indonesia. Oke, ikuti terus Teddy Kurniawan TGM. Nah, ini durian super tembaga yang saya. Dan ini, nah itu ditaruh di sana mas, tuh di atas ya. Ya, tapi nggak begitu, dimiringkan ya. Oh, nggak dibuang karungnya ya, gini aja. Enggak, ya, terus dilebarin, nah gitu kan. Nah gitu. Sip ya. Udah aja biarin aja mas kayak gitu. Nah ini dengan melebar begini, ya rumput nanti sedikit akan menghambat rumput ya. Yang kedua juga nanti ini dibiarkan di situ. Kalau ada hujan, kemudian nanti akan kena airnya akan ke bawah. Dan kenapa ini nggak ditimbun? Karena kalau ditimbun dari referensi yang saya dapatkan baik dari kawan-kawan khususnya dari Pak Agus Widodo itu akan menyebabkan timbulnya daripada binatang-binatang, terutama urek ya pengerat-pengerat. Nah, dengan adanya seperti ini kan dia lebih aman. Nah, kedua juga dengan adanya seperti ini kalau ada hujan besar ini tidak keluar gitu loh, tidak keluar. Tapi nanti manakala beriring dengan waktu ya ininya tepok atau hancur, ininya sudah bisa aman ditaburkan di lingkungannya. Dan jangan lupa juga ini digemburkan ya di selingkungannya, di samping memang rumput-rumputnya kita bersihin kemudian digemburkan. Kalaupun ada sampah-sampah seperti ini nah sampah-sampah ini nggak apa-apa, ini sangat bagus ya. Tuh. Oke, kita akan melihat lagi ke lokasi lainnya. Dan ini adalah super tembaga yang usianya mungkin sekitar 1 tahun lebih lah kira-kira ya. Sudah hampir 3 meter lah kira-kira seperti itu. Dan ini kita akan melihat lagi. Nah, ini juga Mas Pedro nih. Nah, menyimpan juga di sini. Nah, ya. Dan ini adalah bawor ya. Ya. Terus Mas, ya. Bawor. Ada yang lebih gede untuk Mas Muar karena Mas Muar lebih gede. Yang agak lebih gede, Mas. Ya. Nah, ini Mas Muar nih. Dan habis di pruning sama saya ya. Nih. Tuh. Ini Mas Muar. Ya, taruh situ juga nggak apa-apa. Ya. Nah, gitu tuh. Siap. Terus nanti itu satu lagi tuh Pak, ada ini. Nah, Mas Muar ini, Pak Jackson. Ya, coba berdiri ke dalam Pak. Nih kan udah gede kan, tuh udah gede bener tuh, udah tinggi tuh kan.
Ya, Mark Jackson tuh. Oh, udah. Ini 2 tahun nih, Mas. 2 tahun. Ya, artinya tahun 2024 mudah-mudahan di pertengahan 2025 kita sudah menikmati durian premium dari Malaysia Mas Muar 168 ya. Ini berapa nanamnya dulu, berapa tingginya? Berapa? Ini 60 malah, Mas. 60 cm. Iya, 60 cm 2 tahun yang lalu itu. Dan ini tadinya rimbun ini, udah saya pruning itu. Ini per kilonya berapa durian ini? Ya, nanti kita lihat kalau ini kan fluktuasi ada apa harga-harga yang ini. Silahkan lihat di konten-konten penjualan durian lah ya nanti. Tapi yang jelas ini adalah durian premium. Nih kawan-kawan, ini seperti yang saya ceritakan tadi bahwa pemupukan itu sangat utama, terutama dalam masa pertumbuhan. Pemupukan itu kita akan lakukan mulai daripada 2-3 bulan ya, itu mungkin melalui yang ramah lingkungan, yaitu adalah dari NPK 16-16 sampai usia 1 tahun, kemudian usia 2 tahun baru kita mulai kalaupun mau memang pakai kohe kambing. Karena memang di usia dari mulai tanam sampai ke usia 3 tahun itu adalah usia vegetatif, usia pertumbuhan. Artinya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita berikan itu adalah pupuk-pupuk yang makro ya, yaitu NPK ya, terutama N-nya karena ini pembentukan daripada daun-daun, dan ini salah satunya adalah musangking nih Mas ya, musangking, dan ini memang agak terhalang dengan rimbunnya ini. Nah ini bisa lihat ya, karena saya ini memang di kebun artinya belum dieliminasi, tapi nanti akan kita kurangin setelah kita ada pertumbuhan, karena ini memang tanahnya sangat luar biasa nih, tanah geluduk, tanah keras banget. Tapi alhamdulillah ini selama ini hampir 2 tahun juga ini. Beda kan, Mas Muar sangat bagus karena di lantang ada matahari di situ. Ini yang kurang matahari seperti ini. Nah, oleh sebab itu bahwa pemupukan yang harus kita lakukan itu di samping juga memang sinar matahari harus full, juga pemupukan, juga penggemburan. Dan ini nanti kita akan diluaskan lagi karena ini memang di tempat-tempat yang sangat luar biasa, berundak-undak. Itu harus kita memerlukan waktu. Waktu itu memang belum saya ratain karena saya melihat dulu tumbuh atau tidak. Nah, tapi kalau udah tumbuh gini tentunya kita akan diluaskan. Mungkin bersama-sama dengan kawan-kawan dari Mas Jackson ya. Dan inilah yang kita ini itu udah ditaruh tuh pupuknya di sana, dan ini harusnya memang dibolong-bolongin, tapi mungkin nanti aja. Tapi yang jelas itulah pemupukan. Fungsi pupuk itu adalah pada saat vegetatif ya. Nanti di usia 3 ke atas baru kita berpikir untuk pemupukan untuk generatifnya. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa subscribe dan komentarnya, juga bunyikan loncengnya. Dari Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Salam durian.